Saya rasa kalau saya pribadi, ARA ini terlalu lama mengambil keputusan ketika tidak diapresiasi. Dan semestinya ia mengambil dengan lebih cepat, seperti Budiman Sujatmiko. Ganjar Pranowo begitu manut, begitu dekat dengan Ibu Megawati, tapi tidak mau merangkul temannya. Jadi bukan kesalahan Bu Megawati, tapi kesalahan dari Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan tampak tidak solid lagi, dan PDI Perjuangan bisa jadi memang dikritisi dari dalam nantinya menghadapi putaran kedua, dan karena kedekatan dengan tadi kubu 01 sebelum pemilihan umum. Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini. Kembali bersama dengan saya, Mila Irda. Tribuners, mantan politikus PDI Perjuangan, Marwarar Sirait atau Ara Sirait, ini sudah resmi mengungkapkan dukungan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang setelah menemani Capres nomor 2 Prabowo Subianto dalam sebuah acara. Marwarar mengatakan bahwa ia saat ini sudah resmi mendukung pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres mendatang. Lalu bagaimana kemudian kacamata pengamat politik terkait dukungan dari Marwarar terhadap Paslon 02 ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila, dan terima kasih untuk Tribun News yang sudah mengundang saya kembali. Siap, terima kasih kembali meluangkan waktunya Bang Efriza. Ini baru saja sore tadi mungkin ya, ini Ara Sirait yang belum lama sedang ramai karena hengkang dari PDI Perjuangan. Kemudian saat ini sudah resmi menyatakan dukungan untuk mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza, silahkan. Ya, yang perlu diingat dalam kasusnya ARA, ada dua hal yang saya ingin membuka terlebih dahulu sebelum sampai kepada situasi yang mengundurkan diri atau mengembalikan kartu tanda anggota kepada partainya, PDI Perjuangan. Yang pertama adalah ARA atau Marwarar Sirait ini, selain dia adalah politisi senior, satu angkatan dengan Ganjar Pranowo, seniornya di sana, dan tentu ia masih sebagai bagian dari pendiri, khususnya orang tuanya. Dan yang perlu dipahami adalah dalam dua konteks ini. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, Marwarar sempat diusulkan, bahkan sempat memang akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan tentu di periode pertama ini begitu kuat ARA akan diajukan. Namun ternyata ada ketidaksetujuan dan internalnya bergejolak, dan ARA dipinggirkan. Untuk posisi menteri, ARA saat itu gagal. Dan yang kedua adalah ARA dipindahkan dalam daerah pemilihan yang awalnya adalah di Majalengka. Dan ketika hal ini terjadi, tentu ARA lagi-lagi dia kurang mendapatkan apresiasi dari partai. Dan tentu yang terbaru sebelum ARA keluar, apresiasi dan tidak adanya apresiasi ini jelas sekali tampak ketika Ganjar awal mulanya memberikan atau memposting foto bersama ARA, dan tidak lama kemudian foto itu dihapus oleh Ganjar. Dan itu adalah sinyal, sangat sinyal kuat bahwa ARA memang tidak berguna lagi bagi Ganjar ya. Dan tentu dengan hal seperti itu, saya rasa kalau saya pribadi, ARA ini terlalu lama mengambil keputusan ketika tidak diapresiasi. Dan semestinya ia mengambil dengan lebih cepat, seperti Budiman Sujatmiko ataupun politisi yang lainnya, seperti politisi perempuan dari PDI Perjuangan, Eva Sundari, yang memilih ke Nasdem. Nah, ARA ini
terlalu lama, dan ARA walaupun terlalu lama tapi memberikan goncangan yang begitu besar karena sebulan sebelum pemilihan umum. Dan akhirnya Ganjar pun menyatakan PDI Perjuangan sedang mengevaluasi. Seperti itulah gambaran atau pendahuluan awal yang ingin saya sampaikan dalam kasus Sarah, Mbak. Oke, artinya memang sedianya problematika yang dialami oleh Ara Sirait di PDIP ini bukan karena memang di momen-momen terakhir menjelang Pilpres saja, namun ini adalah rangkaian panjang seperti itu ya, Bang Efriza, yang kemudian membersamai langkah politik dari Ara sendiri hingga akhirnya memutuskan hengkang dari PDI Perjuangan. Kalau kemudian Ara ini menyatakan dukungan untuk berlabuh ke pasangan Prabowo Gibran dan juga mengatakan dalam salah satu alasan mengapa hengkang dari PDI adalah karena ingin mengikuti jejak Presiden Joko Widodo. Seperti apa Bang Efriza melihat ini? Ya, memang sudah dinyatakan juga oleh Pak Ganjar bahwa ARA ini sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dan ARA pun juga sudah menyatakan bahwa ia melihat hal nyata yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan hal nyata dari kinerja Pak Jokowi ini diberikan atau diapresiasikan oleh masyarakat dengan masih tinggi kepuasannya, sebesar 75 sampai 80, itu yang dinyatakan oleh ARA. Dan ini tentu ia ingin menunjukkan dirinya memang mencari patron baru, mencari orang baru yang ingin didukungnya. Kalau selama ini ia patuh kepada Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, ternyata ia merasakan bahwa dengan bersama dengan Ganjar, ini adalah suatu hal yang refleksi dirinya merasa bahwa tidak tepat memberikan dukungan kepada Ganjar. Karena kita tahu awal mulanya ARA memberikan dukungan juga logistik berupa kaos kepada Ganjar Pranowo. Dan ternyata ia menyadari bahwa ia tidak tepat bersama Ganjar, dan di sisi yang lain, ia pun juga memang ikut membangun hotel IKN. Dan membangun hotel IKN ini pun dia bersama konsorsium, dan tentu di dalamnya ia ingin berkontribusi nyata. Dan berikutnya, ia tahu bahwa kebijakan Pak Jokowi, kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi masih tinggi, dan representasi yang tepat bagi ARA adalah mengikuti Pak Jokowi yang sudah mengendorse Pak Prabowo, dan tentu mendukung dari calon presiden yang didukung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dan ini artinya ARA secara tidak langsung sudah menyatakan bulat bahwa patronnya adalah sudah berubah. Ia tidak lagi patronnya Ibu Megawati. Ia patronnya adalah Pak Joko Widodo. Dan tren sekarang ini kan semua koalisi dari Prabowo Gibran itu selalu menyatakan bahwa ikut Pak Jokowi. Seperti itu, Mbak. Artinya kalau dari Bang Efriza sendiri, bukan hal yang cukup mengejutkan ya Bang ya, ketika melihat keputusan dari ARA merapat bersama dengan pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini sesuatu yang tidak mengejutkan. Bahkan Ganjar pun sudah menyatakan bahwa anaknya sudah hadir dengan pakaian yang berbeda, dengan atribut dan tempat duduknya yang berbeda saat ada debat Capres. Dan ini artinya sinyal sekali bahwa Ganjar dan PDI Perjuangan sudah melihat bahwa mereka sudah tidak satu rampak barisan, dan mereka pun juga mengetahui dari hadirnya Gibran dan dari perselisihan tidak langsung Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati tentu akan menghadirkan bibit-bibit atau benih-benih yang nantinya akan mereka hadapi, yaitu keluarnya banyak senior partai maupun diikuti dengan kliennya, hubungan patron dan klien yang di Majalengka 150 orang yang binaan atau kadernya ARA itu mengundurkan diri, dan itu mereka sudah harus siap dan mengetahui konsekuensinya. Begitu juga dengan masa yang dibawa oleh Budiman Sujatmiko sebelumnya. Hanya kan yang menjadi perhatian adalah di mana letak kesalahan dari PDI sekarang. Nah, kalau saya melihat posisi PDI sekarang ini adalah menjadi
partai yang pragmatis. Dia menghilangkan substansi ideologinya. Padahal partai politik dihadirkan, nyawanya partai politik itu melalui ideologi itu sendiri. Dan ideologi ini yang nantinya yang turun dalam bentuk visi misi, yang turun dalam bentuk program kerja, yang nantinya ditawarkan kepada masyarakat dan dijalankan. Dan ini konsekuensinya ketika PDI Perjuangan harus terjadi konflik, muncul dua kubu yang sama-sama nasionalis, dan sementara Ganjar Pranowo begitu manut, begitu dekat dengan Ibu Megawati, tapi tidak mau merangkul temannya. Jadi bukan kesalahan Bu Megawati, tapi kesalahan dari Ganjar Pranowo yang mengabaikan kawan-kawannya, rekan-rekannya. Harusnya rekan-rekannya itu dirangkul, karena seangkatan dan mereka pasti mendukung Ganjar, karena awalnya Pak Jokowi mendukung Ganjar, dan akhirnya muncul sebuah sintesa baru. Jangan-jangan Pak Joko Widodo ini awal mulanya tidak mau untuk mengendorse Pak Prabowo. Awal mulanya dia tidak ingin mengajukan Gibran. Tapi karena berpolemik dan merasa bahwa PDI Perjuangan sudah salah jalan, sudah arogan, mungkin saja itu yang memicu dirinya ingin membuktikan diri secara personal bahwa dia adalah penguasa politik, dia presiden, dia sudah terpilih berkali-kali, bahwa ia bisa untuk menunjukkan ia bisa menjadi kingmaker, ia bisa menjadi patron baru, ia bisa menjadi seorang politisi yang diperhitungkan di kancah nasional. Dan mungkin itu yang hadir di dalam benak pikir dan hatinya Presiden Joko Widodo ketika mengambil keputusan tersebut. Dan efek atau faktor dari Presiden Jokowi ini sedianya juga apakah kemudian Bang Erviza melihat ini menjadi salah satu tamparan yang cukup besar juga dan jadi salah satu problem yang cukup besar juga bagi PDIP sampai mengalami situasi yang sampai sedemikian rupa banyak kadernya yang kemudian memilih untuk pergi, Bang? Iya, kalau ditanya apakah akan berdampak, tentu akan berdampak. Grassroots PDI Perjuangan tentu akan memikirkan kenapa para seniornya, orang-orang yang telah membinanya, itu memilih mengundurkan diri. Padahal dulunya PDI Perjuangan tidak pernah sampai seperti itu. Dia selalu satu rampak barisan, dia selalu patuh kepada partainya, dan menjadi pertanyaan berikutnya, jangan-jangan memang arogan partai, arogan pernyataan petugas partai, arogan tidak adanya apresiasi terhadap mereka yang bekerja karena segala sesuatu dianggap bahwa ini besar, hebat, ya karena partainya. Padahal organisasi itu tentu membutuhkan orang-orang, anggota-anggota di dalamnya, butuh kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang solid. Bahkan ARA pun selalu menyatakan bahwa dirinya selalu bilang loyal, loyal. Dan ternyata ia memilih keluar dan ia meminta maaf. Dan di sisi yang lain, grassroots juga bisa terpicu karena kedekatan antara Anies dengan PDI Perjuangan. Alasannya ada dua faktor. Pertama Aniesnya, yang kedua PKS-nya. PKS sudah jelas-jelas berbeda warnanya, berbeda ideologi dengan PDI Perjuangan. Ibu Megawati selalu menolak PKS. Walaupun Pak Presiden Joko Widodo mencoba mendekat, membangun semua partai-partai ikut di dalam pemerintahan, tapi ditolak oleh Ibu Megawati karena masa lalu yang begitu tidak baik. Beda ketika di daerah, ya, kita berbicara di kancah nasional. Dan yang kedua adalah hal yang jelas bahwa PDI Perjuangan itu waktu itu adalah kalah oleh Anies Baswedan, dan mereka kalah dalam faktor perdebatan adanya politik identitas yang dibawa. Dan itu memicu mereka kecewa begitu besar. Kok tiba-tiba mereka berangkulan, mereka bisa bersama, dan itu bukan ideologi dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selalu mengedepankan persatuan, kesatuan, nasionalisme. Dan dia tidak mau menerima atau tidak mudah untuk langsung merangkul yang sifatnya adalah mengganggu dari persatuan dan kesatuan. Dia selalu akan berbicara toleransi.
dia menolak intoleransi, dia menolak cara-cara yang tidak baik. Nah, kok bisa berangkulan? Dan yang lebih parah lagi adalah berangkulan sebelum pemilihan umum. Putaran kedua belum terjadi. Kok PDI Perjuangan, partai penguasa, kok sudah terlihat kayak kalah? Mengapa harus membangun komunikasi terlebih dahulu? Hanya untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Tidak percaya diri kah? Atau ini adalah bukti bahwa nilai ideologisnya sudah mulai turun, sudah mulai proporsinya menurun, dan inilah dampaknya adalah PDI Perjuangan tampak tidak solid lagi, dan PDI Perjuangan bisa jadi memang dikritisi dari dalam nantinya menghadapi putaran kedua, dan karena kedekatan dengan tadi kubu 01 sebelum pemilihan umum. Mhm. Ada Budiman Sujatmiko, kemudian Ara Sirait yang paling terbaru, kemudian yang juga otomatis gugur ini disampaikan adalah Mas Gibran karena bersama dengan Prabowo Subianto dan juga Bobi Nasution karena mendukung pasangan 02 seperti itu. Ini kan fenomena yang kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi sorotan publik juga. Hengkang atau membelotnya sejumlah kader dari PDIP ini. Apakah kalau Bang Efriza melihat ini juga kemudian menjadi salah satu potensi bahwa akan lebih banyak lagi kader-kader lain yang berkemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, Bang? Ya, kalau saya melihat hal tersebut bisa jadi satu yang masih menunggu, Effendi Simbolon, sempat mendukung Pak Prabowo. Apakah ia akan melakukan hal itu seperti Ara? Bisa jadi di penghujung menjelang pemilihan umum, atau kalau masuk putaran kedua, Ganjar di putaran kedua. Dan yang berikutnya adalah bisa jadi mereka tidak melakukan aksi seperti Ara dengan begitu terlihat tenang, tapi menggemparkan. Namun mereka bisa jadi adalah mulai melemah soliditasnya, semangatnya melemah, dan mereka pun juga memikirkan, jangan-jangan memang elektabilitas dari Ganjar turun, bukan karena Ganjar semata, tapi karena PDI Perjuangan yang kehilangan rohnya sebagai ideologi nasionalis. PDI Perjuangan yang kehilangan daya tempurnya, PDI Perjuangan yang kehilangan semangatnya, kepercayaan dirinya. Jangan-jangan itu yang nanti akan dipikirkan oleh mereka, kader-kadernya. Dan kader itu kita berbicara bukan hanya kader yang aktif, tapi kader pasif pun yang mengikuti dari patron. Bisa jadi mereka sudah mulai mengkoreksi diri mereka. Mereka mulai mempertanyakan, apa bisa nantinya Ganjar memimpin sedangkan elektabilitasnya saja semakin lama semakin menurun. Yang kedua, apa bisa Ganjar memimpin sehebat Pak Jokowi yang merangkul semua kadernya, teman-temannya aja sudah tidak mendukung, seangkatannya saja sudah mulai menyatakan berbelot. Dan ini bisa jadi adalah sebuah tamparan. Makanya Ganjar menyatakan evaluasi diri. Evaluasi diri partai PDI Perjuangan. Walaupun mereka menyatakan memang benar bahwa mereka hilang satu bisa tumbuh 1000, tapi mereka pun juga cemas karena posisinya sedang berdempetan atau jaraknya tidak jauh dengan Gerindra. Dan Gerindra punya opsi atau punya motivasi tinggi. Menang Pilpres, menang Pileg. Juara di Pilpres dan juara di Pileg. Dan ini pun sudah terlihat gambaran hal tersebut. Dan tentu ketakutan, kecemasan itu pasti akan meliputi Ganjar. Dan kita tahulah sekarang retorika-retorika yang ada adalah hal-hal yang terbaru, misalnya menyuruh mundur, ataupun yang terbaru adalah bagaimana Ganjar begitu sibuk untuk fokus menyerang Gibran, tidak lagi sekedar Prabowo, karena dia tahu fondasi terkuat yang bisa melemahkan PDI Perjuangan adalah Gibrannya. Oke, banyak hal atau koreksi dan evaluasi yang harus kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ini sebagai closing statement terkait bagaimana kemudian sikap dari sejumlah kader yang juga memilih untuk hengkang dari PDIP begitu ya. Hal apa yang sedianya
selain refleksi diri dan melakukan evaluasi momen-momen krusial ini yang seharusnya dilakukan oleh PDI Perjuangan, Bang Efriza, untuk kemudian tidak lebih banyak lagi kader-kader yang memutuskan untuk hengkang dari PDIP? Iya, momen yang penting adalah PDI Perjuangan harus melakukan pendekatan internal langsung. Mereka merangkul dari daerah, dari terkecil, anak ranting, sampai yang terbesar DPP. Yang kedua, dia melakukan konsolidasi kepada caleg, dan tentunya mereka juga konsolidasi terhadap tim suksesnya. Dan yang ketiga adalah tim sukses dari Ganjar ini harus bersama dengan tim sukses dari partai. Mereka harus bekerja sama antar hierarki kepartaian. Mereka harus membangun hubungan tersebut. Dan mereka jangan terlalu fokus kepada relawan. Karena situasinya saat ini adalah Ganjar, relawannya besar, sementara tubuh di partainya keropos. Dia sedang kehilangan banyak kader. Dan kawan-kawan di partai sedang sibuk memikirkan pencalonan mereka, terpilih atau tidak sebagai calon legislatif. Otomatis mereka sedikit tidak memprioritaskan Ganjar Pranowo, walaupun di spanduk iya, tapi di kenyataannya belum tentu. Di dalam statusnya maupun di video-video yang disebarnya juga belum tentu, walaupun memang di dalam implementasinya adalah mereka diwajibkan dan mereka dituntut, bahkan diatur dalam peraturannya, kalau mereka tidak memenangkan Ganjar di pileg, bisa jadi mereka dipecat. Dan itu sudah lama dilakukan oleh PDI Perjuangan atau tidak dilantik. Namun pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa merespon segitu banyak? Mereka bisa merespon seperti gunung berapi yang beriak di dalam dan di bawah sampai akhirnya meletus. Mereka saja, arah saja sudah bisa dikatakan kecolongan. Ganjar tahu posisi anaknya Ara, debat capres sudah berbeda. Kenapa ia tidak langsung memproteksi hal tersebut? Jangan sampai kawannya pindah menjelang sebulan. Dan ia juga jangan sampai hanya berpikir bahwa hilang satu tumbuh 1000. Tapi mereka harus berpikir 150 kader mengembalikan KTA di Majalengka itu menjadi cerminan dari publik, menjadi pertanyaan dari publik, apakah PDI Perjuangan ini layak di peringkat pertama? Apakah PDI Perjuangan ini Ganjar layak untuk memimpin negara ini? Dan yang ketiga, rakyat sedang mengkritisi PDI Perjuangan yang sudah 2 periode. Artinya kritis ini bisa jadi semakin dalam, catatan ini semakin keras dan semakin banyak. Dan akhirnya bisa jadi masyarakat meragukan untuk memilih capres dan cawapres kubu nomor 3. Dan ini yang harus dijaga, konsolidasi soliditas partai. Jangan lagi mereka selalu merasa bahwa mereka adalah secara ideologi kuat, namun mereka juga harus tahu pergerakan mereka yang sedikit pragmatis mendekati PKS dan Anies itu juga menjadi catatan oleh publik dan catatan oleh kadernya sendiri. Seperti itu, Mbak. Catatan Baik, penutup. terima kasih. Terima kasih banyak Bang Efriza terkait bagaimana kemudian refleksi atau evaluasi yang kemudian harus dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam rentan kurang dari 1 bulan menuju kontestasi Pilpres 2024. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, Bang Efriza. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.